Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya mengawal hati saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu saudaraku, bagaimana kabar? Kita semuanya pasti sehat, pasti bersuka cita. Dan mari kita tetap mengikuti protokol kesehatan agar penambahan penularan COVID-19 tidak terdapat lonjakan lagi. Tetapi kita berharap akan segera habis dari antara kita. Saudaraku, di minggu ketiga setelah Trinitatis hari ini, Tuhan akan menyapa kita melalui firman-Nya yang menjadi berita Injil bagi kita, yaitu dari surat Paulus ke jemaat Galatia, pasal yang ke-6 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10. Saya bacakan untuk kita, mari kita simak di hati kita masing-masing. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal sama sekali ia tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah, tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika surat ini dituliskan oleh Paulus, jemaat di Galatia sedang berada dalam kondisi tidak harmonis. Karena sebagian dari mereka berasal dari Yahudi dan sebagian lagi dari non-Yahudi. Dan kedua kelompok ini mempunyai pandangan yang berbeda-beda sehingga mereka saling mengintip, saling mencari kesalahan pihak lain. Karena itulah di ayat yang kedua Paulus menghimbau jemaat Galatia mengatakan, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Paulus mengingatkan bahwa tugas orang Kristen bukanlah saling menjegal atau saling mengintip atau saling menjatuhkan, sama sekali bukan. Tetapi justru sebaliknya, yaitu bertolong-tolongan. Dikatakannya bila ada yang jatuh ke dalam dosa, bila ada yang bersalah, kita tidak boleh mengucilkannya. Tetapi semuanya kita harus membantu dia agar dia kembali ke jalan yang benar. Saling membantu itu adalah kewajiban seorang percaya. Karena dengan cara itulah kita memenuhi hukum Kristus. Karena itu saudaraku, ayat hari ini mengingatkan kita tentang beberapa hal. Yang pertama, supaya jangan ada orang yang sombong atau merasa jagoan, yang merasa bahwa dia bisa menyelesaikan seluruh hidupnya dengan dirinya sendiri, yang merasa bahwa dia tidak memerlukan orang lain. Saudaraku, itu tidaklah mungkin. Siapapun kita membutuhkan
membutuhkan orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, kita diingatkan, jangan ada dari antara kita yang merasa bahwa dirinya tidak punya apa-apa untuk menolong orang lain. Tidak. Tuhan memberi kita masing-masing potensi yang unik, yang tidak dimiliki, tetapi yang justru dibutuhkan oleh orang lain. Karena itulah kita harus saling memberi, saling menerima, saling membutuhkan. Itulah hakikat kita, satu kesatuan sebagai tubuh Kristus untuk saling membantu. Tetapi saudaraku, nats ini juga mengingatkan kita, bila kita menolong orang lain, lakukanlah itu dengan hati yang tulus. Ingat, Tuhan bukan melihat apa yang kita lakukan, tetapi yang terutama adalah Tuhan melihat motivasi. Mengapa kita melakukannya? Biarlah kita melakukannya hanya karena Tuhan. Biarlah kita melakukannya bukan untuk demi balas budi atau bukan untuk supaya dipuji. Tuhan melihatnya itu, saudaraku, dan kelak kita akan memberi pertanggungjawaban di hadapan Tuhan. Dan dikatakan, ingat, Tuhan kita tidak bisa dipermainkan. Karena itulah di ayat 7 kita diingatkan, lakukanlah itu dengan motivasi yang benar. Ayat 7 ini memberikan kita sebuah hukum, yaitu hukum tabur tuai. Apa yang kita tabur sekarang, hasilnya itulah yang pasti akan kita tuai kelak. Karena tidak ada yang tersembunyi di hadapan Allah. Karena itulah selanjutnya di ayat 8 Paulus mengajak kita, mari menaburlah di dalam roh. Jangan menabur di dalam daging. Apa artinya itu? Menabur di dalam daging adalah orang-orang yang menghabiskan waktunya dan hidupnya untuk memenuhi hasrat dagingnya yang dikomandoi oleh si iblis. Seperti bisa kita baca di Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Semua yang dia perbuat itu adalah untuk dirinya sendiri, untuk kepentingan duniawinya, untuk kepentingan jasmaninya. Dan hasilnya, saudaraku, sangat menyeramkan sekali, yaitu dia akan menuai kebinasaan. Di Roma 8 ayat 13 dikatakan, jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Saudaraku, siapa menabur angin, dia akan menabur badai. Siapa yang menabur dalam daging, dia akan menuai kebinasaan. Tentu sekali, pasti tidak ada dari antara kita yang mau menuai kebinasaan, bukan? Lalu sekarang apa yang harus kita tabur? Yaitu menaburlah di dalam roh. Apa pula artinya itu? Yaitu kita mempersembahkan hidup kita ini untuk melakukan pekerjaan Roh Kudus. Semuanya yang kita lakukan adalah karena Roh Kudus dan untuk memuliakan Roh Kudus. Seperti apakah itu? Mari kita baca di Galatia 5 ayat 22, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Tetapi harus kita ingat, saudaraku, seperti khotbah beberapa minggu yang lalu, bila kita melakukan semuanya perbuatan baik itu bukanlah untuk membuat kita menerima, memperoleh keselamatan. Tidak. Karena yang bisa menyelamatkan kita hanyalah iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Tetapi iman itulah yang harus kita nampakkan dalam buah roh tadi, yaitu menuai buah roh. Saudaraku, yang berikutnya, nats ini juga mengingatkan kita bahwa kita menabur selama hidup di dunia ini. Ada waktunya, ada limitnya.
Karena setelah kita meninggal, kita tidak bisa lagi menabur kebaikan. Tidak ada gunanya. Karena itu sekarang kita diajak, mari saudaraku, gunakan kesempatan selagi hidup, selagi kita bernafas untuk menabur kebaikan. Dan nanti ketika Tuhan Yesus datang, dikatakan di Yohanes 5 ayat 29, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita sangat prihatin mendengar bahwa semakin hari semakin banyak anak-anak remaja kita yang semakin beringas dan semakin hebat berbuat jahat. Ini yang menjadi renungan untuk kita pergumulkan bersama hari ini, saudaraku. Apa yang kita tabur kepada generasi muda kita, kepada anak-anak kita, kepada keturunan kita, kepada pahopu anak cucu kita. Mereka hidup di zaman modern, di zaman iptek, di zaman internet ini. Zaman yang sangat kuat menarik anak-anak kita untuk beralih dari Tuhan, untuk melakukan hal-hal yang tidak dikehendaki Tuhan. Pasti semua kita menginginkan agar anak-anak kita kelak menjadi kebanggaan, menjadi anak saleh, anak yang setia mengikut Tuhan Yesus. Bukan pasti kita semua menginginkan itu. Kita menginginkan agar mereka semuanya menjadi orang-orang yang berkarakter seperti Tuhan Yesus, bukan? Itulah harapan kita. Tetapi saudaraku, harapan tidak jatuh dari langit. Harapan itu bergantung. Terwujudnya harapan itu bergantung pada apa yang kita tabur sekarang pada mereka. Orang tua menabur bukan dengan kata-kata, tetapi terutama dengan keteladanan, dengan contoh hidup. Itulah yang akan ditiru, dan dengan itulah mereka akan tumbuh, dan itulah keteladanan, itulah yang akan membentuk mereka. Bila orang tuanya menabur kasih, pasti anak-anaknya akan menjadi orang-orang pengasih. Bila orang tuanya berkomunikasi dengan baik, bila orang tuanya memiliki kecerdasan berkomunikasi dengan anak-anaknya, maka anak-anaknya juga akan memiliki kecerdasan berkomunikasi. Mereka akan menjadi orang-orang yang ditutur katanya sangat diinginkan Tuhan. Tetapi bila orang tuanya bicara sembarangan, bicara dengan nama-nama binatang segala, maka jiwa anak-anak akan menirunya. Bila anak-anak ditaburi dengan kecaman, dengan hukuman, dengan mengatakan, memang kamu ini anak yang paling bodoh, kamu orang yang paling tidak berguna, kamu anak yang bikin susah saja. Ingat saudaraku, anak itu kelak akan menuai menjadi orang pengecut, orang yang tidak percaya diri, yang suka menyalahkan orang lain. Tetapi anak-anak yang dididik, ditaburi dengan dukungan, ditaburi dengan pujian, dengan reward, maka anak itu akan tumbuh menjadi orang yang percaya diri, yang kreatif, yang inovatif, yang punya pencapaian yang tinggi dan baik. Lalu sekarang saudaraku, apa yang harus kita tabur? Banyak orang tua menganggap bahwa tugas mereka yang terutama adalah membekali anaknya dengan segala hal yang mereka perlukan di dunia ini. Lalu orang tuanya memberi anak-anaknya uang yang banyak, mobil mewah, membeli gadget yang mahal dan lain-lain yang lain. Mereka kira dengan semuanya itu sudah cukup tugas mereka. Padahal saudaraku, sama sekali bukan itu.
tugas utama seorang ayah adalah menjadi imam, yaitu menaburkan firman Tuhan di hati anak-anaknya, seperti hukum Tuhan di Ulangan 26 itu. Firman Tuhan itulah benih utama, itulah modal utama bagi anak-anak kita. Bila anak-anak kita bertumbuh dalam firman Tuhan, maka harapan-harapan yang kita sebutkan tadi pasti menjadi kenyataan. Tetapi bila sebaliknya, saudaraku, bila kita tidak menaburi mereka dengan firman Tuhan, sementara iblis akan terus menaburkan kejahatan di hati mereka, maka itu akan membuat anak-anak kita menjadi hidup yang ditangisi oleh Tuhan. Allah akan menangis melihat mereka. Membuat kita juga akan menangis. Bahkan mereka akan menjadi beban dan menjadi penyakit masyarakat. Dan bila itu terjadi, saudaraku, jangan pernah menyalahkan keadaan atau menyalahkan lingkungan atau menyalahkan sistem. Jangan. Karena semuanya itu bergantung pada apa yang kita tabur pada mereka di usia sebelumnya. Saudaraku, di ayat 9 sampai 10 dikatakan bahwa salah satu tugas dalam menabur dalam roh itu adalah berbuat baik. Sekarang bagaimana melakukannya? Yaitu dikatakan menabur kebaikan itu kepada orang lain. Itulah kasih. Kasih itu seharusnya lebih banyak melihat keluar, bukan ke dalam diri kita. Sama seperti Tuhan Yesus yang mau memberikan nyawanya keluar demi orang lain, yaitu kita orang-orang berdosa ini. Dan firman Tuhan menjamin adanya upah besar bagi setiap perbuatan baik seperti itu. Mari kita baca di Roma 2 ayat 7. Dikatakan yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan dan ketidakbinasaan. Karena itulah saudaraku, kita diajak, jangan jemu-jemu, jangan bosan, jangan menjadi lemah, jangan menjadi kendor, tetapi justru harus semakin tekun, harus terus menerus. Istilah sekarang harus tetap on fire untuk berbuat baik kepada orang lain. Memang harus kita akui bahwa sering sekali kita kecewa karena perbuatan baik kita dibalas dengan perbuatan jahat. Kita menolong orang lain, jadi kita yang dijebaknya. Kita rajin dan jujur bekerja di kantor, kita dibilang angkat telur. Kita memberi bantuan kepada seseorang, kita dianggap naksir. Saudaraku, bila itu terjadi, ingat, jangan mundur. Seorang murid Tuhan Yesus harus maju terus dalam berbuat baik. Dan selanjutnya saudaraku dikatakan, berbuat baik itu harus bersegera. Karena waktu kita sangat singkat, yaitu ketika kita masih hidup. Selagi kita bernafas dan kita tidak tahu kapan Tuhan hentikan dalam bernafas. Karena itu mumpung kita masih hidup, selagi kita masih bisa, selagi kita masih diberi kesempatan, gunakan masa hidup kita ini sebaik-baiknya untuk berbuat baik. Nanti semuanya menyanyikan hidup ini adalah kesempatan, bukan? Hidup ini adalah kesempatan karena gunakan untuk berbuat baik. Ingat saudaraku, bila di sekitar kita terjadi kondisi yang memprihatinkan, katakanlah seperti
bencana alam, banyak orang miskin, ada banyak orang sakit, orang yang dipenjara, atau ada banyak orang yang berkeluh kesah. Ingat saudaraku, itu adalah kesempatan, itu adalah kairos yang Tuhan berikan bagi kita untuk melakukan kebaikan itu. Jangan pernah menyia-nyiakan atau membuang kesempatan itu, karena kesempatan tidak pernah datang dua kali. Bahkan keseharian kita, tempat kita bekerja, ruang kuliah kita adalah kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita untuk menabur kebaikan itu. Saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus, di tahun orientasi kesehatian ini, hendaknya kita semua melakukan firman Tuhan hari ini, yaitu mari berlomba-lomba melakukan kebaikan, menabur kebaikan bagi semua orang, siapapun mereka. Lupakan semua hal yang memisahkanmu dengan mereka, tetapi teruslah berinisiatif untuk menaburkan kebaikan bagi semua orang. Bagi kita sendiri, itu akan semakin memadu kesehatian kita, membuat kesehatian kita semakin solid, semakin kokoh, semakin hebat. Karena itu saudaraku, mari bertolong-tolonganlah. Mari menabur kebaikan selagi Tuhan masih memberi kita hidup. Taburlah kebaikan karena iman percayamu kepada Yesus, dan lakukanlah itu dalam keseharianmu. Tuhan akan memberimu upah besar, yaitu hidup yang kekal. Selamat menabur kebaikan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Engkau Allah yang maha murah dan memberikan firman-Mu yang sungguh mencerahkan jiwa kami, yang meyakinkan kami bahwa kami hanya diselamatkan oleh iman percaya kami di dalam Tuhan Yesus. Ya Tuhan, kuatkan kami agar kami menjadi penabur kebaikan-Mu kepada semua orang yang suka menolong orang yang berdosa agar kembali ke jalan Tuhan. Dengan menabur kebaikan, kesehatian kami akan semakin kokoh dan kami akan semakin kuat melakukan pekerjaan Tuhan. Ya Tuhan, berkatilah kami dalam seluruh kehidupan kami. Berkatilah kesehatan kami, keluarga kami. Berkati juga gereja-Mu agar semakin bersehati mengabarkan Injil-Mu. Berkati seluruh hamba-Mu, terutama para penginjil. Berkati juga bangsa dan negara kami. Bantulah anak-anak kami yang mencari sekolah yang lebih tinggi. Berikanlah keberhasilan bagi mereka. Terpujilah Engkau Tuhan yang maha agung dan maha mulia. Nama-Mu kami tinggikan selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.